Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah evaluasi pembelajaran ya untuk semester 5. Apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini? Silahkan bisa disimak di RPS yang sudah saya bagikan di LMS sehingga kalian bisa membaca setiap detailnya mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar evaluasi pembelajaran. Kita pahami bersama bahwasanya pembelajaran itu merupakan sebuah sistem gitu ya. Jadi sebuah sistem yang mulai dari awal itu harus direncanakan, kemudian pada prosesnya itu harus dilaksanakan, dan di akhir program tersebut harus dilaksanakan sebuah evaluasi. Oke, program apapun itu harus dimulai dari perencanaan, ada pelaksanaan, dan evaluasi. Maka nanti yang akan kita bahas tentu saja evaluasi pembelajaran ini ya. Nah, berkaitan dengan evaluasi ya, maka sebenarnya evaluasi itu merupakan satu proses yang di dalamnya berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang sudah disetting di awal tadi berhasil atau tidak. Berkaitan dengan hal ini muncullah 3 istilah, yaitu pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Kita akan simak perbedaan dari ketiganya. Pengukuran ya, menurut Guilford itu merupakan sebuah proses menetapkan angka. Jadi pada dasarnya pengukuran itu pasti membutuhkan alat ukur dan kita menetapkan angka pada suatu gejala gitu ya. Kemudian kalau menurut Pak Soekarjo, pengukuran itu merupakan cara pengumpulan informasi di bidang pembelajaran yang hasilnya berupa kuantifikasi atau data yang berupa angka ya atau skor. Berhubungan dengan yang namanya pengukuran, maka pasti kita akan membutuhkan yang namanya alat ukur. Apa syarat alat ukur yang baik? Yang pertama harus memiliki satuan. Nah, alat ukur fisik apapun itu harus punya satuan. Misalnya panjang, satuan SI-nya itu adalah meter gitu ya. Kemudian waktu itu second, kemudian massa itu adalah gram dan lain sebagainya. Kemudian harus memiliki interval yang sama. Interval itu apa? Jarak antar skalanya ya. Jadi dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, ini seharusnya intervalnya sama. Nah, itu alat ukur yang baik. Dan yang terakhir harus ada titik awal. Titik awal untuk gejala fisik itu biasanya alat ukurnya pasti dimulai dari 0. Nah, kalau tidak dimulai dari 0 sebenarnya tidak apa-apa ya. Asalkan titik awalnya itu sama sehingga nanti data hasil pengukuran yang kita peroleh itu valid atau akurat dan juga presisi ya. Sehingga alat ukur gejala fisik ini sudah ada begitu kan. Lalu bagaimana dengan alat ukur yang baik dalam bidang pembelajaran? Nah, itu yang juga harus kita pikirkan bersama-sama. Bahwasanya alat ukur apapun itu harus punya 3 ciri ini tadi ya. Kemudian pengukuran. Nah, kalau gejala fisik tadi ada alat ukurnya sudah jelas gitu ya. Misalnya kita mengukur massa dengan menggunakan raca atau timbangan. Sementara kalau gejala non fisik dia sifatnya laten. Laten itu apa? Tidak bisa diamati dan tersembunyi begitu kan? Nggak bisa diamati secara langsung. Contohnya adalah kecerdasan. Atau misalnya gejala yang berkaitan dengan persepsi seseorang. Misalnya untuk mengukur kegantengan. Di sini ada gambar 5 orang yang masing-masing merupakan orang yang terkemuka gitu ya. Mulai dari artis Korea, artis Indonesia, dan ada juga Pak Habibie sebagai mantan Presiden Indonesia. Kira-kira ya, mana yang paling ganteng di antara foto-foto ini? Ya, pasti setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda. Dan kita boleh memiliki persepsi yang sama dengan orang lain, boleh juga berbeda. Nah,
Inilah yang disebut dengan gejala laten atau tersembunyi. Kemudian selanjutnya, kalau pengukuran tadi adalah menetapkan angka, begitu ya, ada alat ukur, lalu penilaian atau assessment. Penilaian itu adalah istilah yang umum dan mencakup semua metode yang biasanya berkaitan dengan keberhasilan peserta didik dengan cara menilai dan unjuk kerja individu atau kelompok. Sementara pengertian lainnya, penilaian merupakan cara menginterpretasikan hasil pengukuran. Nah, dari skor menjadi nilai, ya. Skor tadi belum hasil akhir, begitu kan? Masih mentah. Menjadi nilai yang bentuknya bisa angka, huruf, atau kriteria tertentu. Dengan cara tertentu pula. Ada yang namanya PAP, penilaian acuan normatif. Ada juga kriteria, begitu ya, dengan kriteria tertentu. Dan penilaian ini objeknya tunggal, ya. Nanti kalau double atau jamak itu nanti merupakan pengertian dari evaluasi. Kita akan cek. Nah, penilaian sama dengan menginterpretasikan hasil pengukuran dari kuantitatif menjadi kualitatif, gitu ya. Lebih mudahnya seperti itu. Sementara kalau evaluasi itu merupakan sebuah kegiatan atau proses untuk mengumpulkan informasi di bidang pembelajaran, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengukuran yang skor tadi menjadi nilai, dan fungsinya adalah untuk pengambilan keputusan, dan objek penilaiannya juga ganda, ya. Jadi Colette Chiappetta pun juga mengartikan bahwa evaluation itu adalah making judgment. Judgment itu apa? Mengambil sebuah keputusan, ya, dari sebuah hasil pengukuran, dan juga penilaian yang objeknya itu adalah jamak, gitu. Baik itu pada individu, kondisi maupun situasi tertentu. Oke, jadi evaluasi selalu berada di akhir. Nah, kita akan resume pengertian dari ketiganya. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran, mengukur ya kegiatannya, itu menghasilkan data kuantitatif dan membutuhkan alat ukur. Pasti ini ya, ada instrumennya. Di bidang pembelajaran pun nanti kita juga akan membuat alat ukur, misalnya tes, begitu kan, ya, untuk mengukur gejala non-fisik yang sifatnya laten tadi. Contohnya adalah kecerdasan. Kemudian penilaian. Nah, kalau penilaian ini merupakan interpretasi hasil pengukuran dan menghasilkan data kualitatif, ya. Sementara kalau evaluasi ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian. Misalnya, hasil evaluasi di akhir sebuah jenjang atau kelas, gitu ya. Apakah si anak didik ini naik kelas atau tidak, ya. Mengukur misalnya dia mengerjakan tes, menilai dari hasil tes tadi dia maknanya lolos KKM atau dia mencapai KKM atau tidak. Dari KKM gitu ya, dari penilaian harian beberapa, nah evaluasi di akhir keputusannya bagaimana? Si anak ini ternyata bisa naik kelas, misalnya begitu. Oke, mungkin itu untuk konsep dasarnya ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.